Ya. Jadi perdebatan para ulama di situ. Nah, Ya. kemudian tadi Aji berkata ada namanya ruh. Ya kan? Ruhnya Nabi Muhammad. Ya Ya. kan? Nah, ruh ini kan itu kan dia menghidupkan. Berarti kalau dia menghidupkan, apakah boleh saya berkata ini sementara ini saya punya cara berpikir ya. Jadi Allah menciptakan ruh Muhammad. Ruh Muhammad inilah yang menciptakan alam semesta ini. Maksudnya makhluk-makhluk lain. Enggak. Jadi memang istimewanya Rasulullah Muhammad ini ruhnya duluan nih dibanding ruh-ruh yang lain gitu. Cuman penciptaan itu sama semua. Penipuan ruh pun juga sama semua. Cuman ruh Muhammad ini lebih awal dia. Iya, untuk apa dijadikan dia ruh awal, tapi apa fungsinya dia ruh awal dan ruh akhir? Bukan. Kan jadi itu. Bukan ruh akhir, Bang. Gitu. Bukan, begini Aji, coba Aji jadi kemana-mana narasinya. Sekarang kan begini, Allah menciptakan ruh Muhammad itu ruh awal, begitu ya? Iya, Ruh terlebih dahulu. yang awal. Tadi Speed bilang dia itu Ahmad, bukan Muhammad, begitu Speed ya? Iya. Ya, berarti Ahmad ini adalah menurut Aji ruh awal. Jadi sebelum ada ruh-ruh yang lain, yang ada adalah ruh Muhammad. Begitu ya, ruh Ahmad itu. Begitu Ji? Ya. Oke. Nah, sekarang kan pasti ada maksud dan tujuan Allah menciptakan ruh awal itu, yaitu ruh Muhammad. Apa tujuan diciptakan ruh itu? Kalau misalkan dia tidak ada bedanya dengan ruh yang lain. Ya, coba. Padahal dia prioritas. Ada nggak narasinya? Adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dia rahmat seluruh alam. Allah Rabbul Alamin. Iya, sudah betul itu. Tapi kan kita harus pahami definisi ruh. Apa definisi ruh? Definisi ruh itu kan menghidupkan. Iya, betul. Kalau misalkan dia menjadi rahmatan lil alamin, masuk. Tapi definisi ruh itu menghidupkan surga, neraka, semua. Yang menjadi ciptaan itu ada ruhnya. Artinya semua makhluk memiliki ruh, Bang Gani. Semua makhluk memiliki ruh. Itu sudah. Cuman bukan daripada ruh Muhammad itu menjadikan semua ini, enggak. Terus dari ruh siapa? Masing-masing punya berarti ruh, gitu. Bagaimana? Aduh, kenapa ini jadi kemana-mana? Coba sekarang kan Allah, laisa kamitslihi syai'un toh. Kemudian apa yang awal Allah ciptakan berarti apa? Ruh Muhammad. Yang awal. Tidak. Kan al-qalam, pena. Oke. Ya. Allah yang pertama Allah ciptakan pena. Apakah pena itu enggak ada ruhnya? Ada. Oke. Ya. Dari mana ruhnya itu? Dari ruh Muhammad atau ruh Allah? Muhammad belum ada, Bang. Ruh Muhammad belum ada. Tadi kau bilang yang awal ruh Muhammad. Kau kemana-mana kau. Jadi capek sudah saya bertanya. Capek bibirku. Setiap makhluk ada ruh, Bang Gani. Coba dengarkan saya. Cuma Allah lebih istimewakan ke Muhammad ini. Makanya Adam melihat itu bukan nurnya. Berarti ruh kalam itu, ruh pena itu, ruh dari mana itu? Dari Ahmad dong berarti. Berarti mana lebih hebat? Ruh pena itu atau ruh Muhammad? Tidak, itu nggak kayak gitu. Aduh, kau ini Aji, kenapa kau jadi lari-lari? Sebentar, saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang ya Aji ya. Ruh yang diprioritaskan oleh Allah adalah ruh Muhammad, Ahmad. Setuju ya? Gini, Bang, dengarkan saya. Jadi gini. Ya, saya dengarkan. Coba pelan-pelan menjelaskan, pelan-pelan. Ya, silakan. Muhammad ini Allah letak di langit ketujuh. Jadi ada dulu ciptaan dulu, gitu. Cuman belum ada nih. Jadi ruh-ruh kayak Adam belum ada, gitu. Sudah saya pahami. Itu kan kau sudah ulang-ulang. Bukan itu yang saya tanya. Tadi kau bilang yang awal diciptakan adalah pena. Ya. Dan pena itu punya ruh. Oke? Nah, sekarang ada Ahmad. Ahmad itu adalah ruh yang diprioritaskan oleh Allah.
Oke. Nah, pertanyaannya adalah entar Istimewa, dulu. istimewa. Istimewa. Istimewa, iya, oke. Mana lebih dulu atau mana lebih hebat, lebih sempurna, lebih unggul? Ruh Nabi Muhammad, Ahmad itu atau ruh pena? Tentulah Al-Qalam pertama kali. Berarti lebih hebat ruh pena. Ya. Mana dalilnya kau? Ini kalau dikejar begitu lagi setengah mati lagi kau. Mana dalilnya? Dari Allah Al-Qalam itu tadi Tuhanku. pertamanya Bang Dani. Iya, tapi kalau begini pengertian saya yang sedikit gini bisa nggak Ah, menengahkan? coba. Iya. Kalau Anu abang kemana-mana nanti Aji. Tadi dia bilang yang kalau hebat. nanti Entar dulu Kalau Aji, itu kita. pastinya pasti ke konsep Nur Muhammad. Jatuhnya. Kalau saya maknanya gini aja memaknai ruh itu Bang Gani. Ya, Artinya silakan. kalau bagi saya pribadi ya, ruh itu hanya sebatas sistem yang menghidupkan di organ tubuh kita aja itu. Karena itu kan. Artinya sama semuanya itu. Cuman disitulah maka saya melihat yang dikhususkan artinya itu pada Nabi Muhammad itu tadi. Artinya af'al Allah itu tadi. Kan itu kan. Perbuatan Allah itu tadi lah gitu aja. Jadi artinya tuh ya ruh itu tadi ya memang benar hanya sebatas sistem itu aja. Ya. Sistem yang menghidupkan di organ tubuh kita ini tadi. Cuman artinya ada af'al Allah itu tadi. Makanya saya bilang tadi. Ada af'al tadi. Artinya itulah diperjalankan Nabi Muhammad itu tadi gitulah. Dengan misli sebagai akhlak itu tadi gitulah. Bukan kalau itu Bang. Entar Aji, sebentar dulu. Itu kalau itu saya pahami itu afal, ruh itu sifat menghidupkan itu saya pahami. Tadi kan kita sudah bahas itu. Persoalannya ini tingkat mana yang tinggi. Tadi Aji berkata ruh Nabi Muhammad atau Ahmad itu di atas daripada semua ruh makhluk. Daripada semua ruh makhluk loh. Dengar bahasanya itu Aji itu. Kemudian dia berkata yang pertama diciptakan makhluk yang bernama pena dan dia juga punya ruh. Ada saya statement makhluk tadi Bang. Allah istimewakan Ruh Muhammad. Begitu saja saya bilang. Ah? Bagaimana Ji? Istimewa Bang. Allah istimewakan Ruh Muhammad ini lebih dahulu dibanding ruhnya Adam. Iya, istimewa kan dia toh? Oke. Nah, mana lebih istimewa? Kan Adam Ruh Ahmad. Adam kan Jangan ke melihat Adam itu. dulu Aji. Bentar. Kenapa ke Adam? Kan tadi konteksnya dari Adam. Tidak, saya mau kasih ketemu ini. Ini kan sudah jauh Ini mau ini. terkhusus Adam kembali untuk lagi. Nabi Muhammad nih Bang Haji ya. Iya, ini jangan kemana-mana. Ini sekarang ada ruh Nabi Muhammad atau Ahmad itu ruh Ahmad. Ada ruh pena. Mana lebih tinggi kedudukan dua ini? Mana lebih istimewa? Mana lebih istimewa? Al-Qalam pertama kali Allah ciptakan, Allah berikan Al-Qalam itu. Mana lebih istimewa? Dijawab saja. Mana lebih istimewa? Berarti lebih istimewa siapa? Ruh Ahmad atau ruh kalam? Yang istimewa itu tuh. Pertanyaan yang lebih istimewa. Kalau yang istimewa tuh, ini bukan dahulu ya, bukan dulu ya istimewa Bang ya. Yang istimewa ya istimewa. Kalau istimewa itu Ruh Muhammad. Nah tuh, kan? Saya sembahyang subuh dulu ya. Nanti besok kita lanjut ya Haji ya, guru. Sakit ya. Nanti saya sakit. Intinya istimewa bukan dahulu ya. Iya, dahulu. Masa misalkan begini. Saya kan, buat salah kan. dengar Haji, Istimewa itu saya bukan ini dulu, Bang. belajar Bukan yang bahasa awal. Haji. Kau kan tidak tahu siapa ini Haji. Saya ini belajar bahasa, bahasamu itu lemah. Istimewa tapi bukan dahulu. Ada yang dahulu tapi dia tidak istimewa. Yang baru lahir itu yang istimewa. Kan aneh-aneh itu bahasa itu, tidak connect dia. Misalkan gini, Aji, hati-hati, makanya hati-hati berbahasa Bang Gani Aji. istimewa itu Bang Gani, enggak yang gini Bang Gani, enggak setiap yang awal tuh istimewa Bang. Kalau itu betul. Nah, oke. Tapi kan istimewa ini artinya dia mewakili. Ruh kalam, ruh yang gimana lagi nih Bang Gani? Ruh kalam nih saya nggak paham tuh arti Bukan, bahasa tadi kalam. Aji bilang begini loh, yang awal diciptakan Allah itu kalam, pena. Dan pena kalam itu punya ruh.
Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, Aji berkata ruh Nabi Muhammad atau Ahmad itu istimewa, diistimewakan dibandingkan semua ruh makhluk. Semua ruh makhluk ya. Berarti kalau kalam itu makhluk, berarti lebih istimewa ruhnya Ahmad. Oke? Kan begitu ya Ji ya. Berarti ruh kalam dibandingkan dengan ruh Ahmad lebih istimewa ruh Ahmad. Kan gitu. Nah, itu yang pertama ya. Ntar dulu saya sambung sedikit lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara ruh itu sifatnya menghidupkan. Nah itu dulu, makanya itu di situ tadi Bang Gani. Kita kan harus tahu dulu fungsi ruh tadi apa kan gitu. Kan? Ya, fungsi ruh itu kalau kita lihat dia punya bahasa, artinya menghidupkan. Menghidupkan kan gitu ya kan? Iya, menghidupkan. Maka semua makhluk itu punya ruh, artinya dia hidup. Kalau kalam pena itu diberikan ruh, maka dia mencatat yang sebelum, yang sekarang dan yang akan datang. Itu kan begitu. Nah, kalau Ahmad ruhnya itu istimewa, berarti ruhnya itu kan menghidupkan. Dia kan diistimewakan ruhnya tuh. Cuma ini sudah secara tercatat itu Bang. Sudah catat yang kalam tadi, pena tadi, mencatat itu udah catat gitu. Iya, tapi lebih istimewa. Dia lebih yang mencatat ruh yang mencatat ruh kalam yang mencatat ruh Ahmad itu tentang keistimewaan ruh Ahmad itu. Bagaimana cara ngomongnya? Saya sholat subuh dulu ya. Nanti Iya. kita sambung lagi ya. Nanti saya sakit loh. Nanti saya belajar dulu. Saya capek saya berpikir. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan gitu Bang Gai. Nanti Tidak tuntas menjawabnya. Kita bahas tuntas nih Parkun. Coba supaya saya kasih waktu 5 menit. Parkun. Apa itu parkun? Saya tidak paham itu istilah itu. Ya, jangan turun di situ aja jangan turun. Parkum. Iya. Saya mute ya, saya nyimak. Ya. Jadi ini Bang Speed, karena gini, emang ruhnya Ahmad ini istimewa, sangat istimewa. Bukan berarti dia ruh yang pertama. Tentu kalau setiap makhluk punya ruh ya. Nah, kenapa Adam melihat aras itu ada Ahmad? Nah, padahal Adam di situ belum bentuk jasad di situ Bang. Iya, ruh, bentuk ruh. Bentuk ruh masih Adam itu. Nah, ada ruh, maka ditanya, siapa itu Allah? Siapa itu ya Allah? Itu kekasihku. Ahmad. Gitu. Berarti setelah pena tadi Allah ciptakan, pena tadi meletakkan posisi ruh Muhammad nih istimewa letaknya. Ya, yang menghidupkan si pena itu ruh siapa? Nah, kalau yang menghidupkan itu kan semuanya penciptaan sama. Haji. Coba lihat Haji, kau punya narasi tadi barusan ya. Siapa itu? Salat subuh dulu Bang. Tunggu dulu sedikit. 1 menit saja, 1 menit. Siapa itu? Itu kekasihku. Dia belum berbentuk. Ya toh? Dia berarti masih ruh. Siapa itu kekasihku? Nah, mana lebih kekasih Allah? Ruh Muhammad, Ahmad atau ruh pena? Mana yang lebih? Adakah Allah berkata, siapa itu pena? Oh ruh, kekasihku. Kan dia cuma berkata kepada Ahmad. Hati-hati bernarasi Haji, makanya itu yang saya maksud. Ya, tentunya Muhammad kan Bang Gani. Kalau saya sih simpel Bang Gani ya. Istimewa lebih istimewa ruh Muhammad. Apalagi itu yang saya maksud, tapi Aji teka, orang Arab bilang teka. Dia bernarasi tapi iya, makanya saya selalu bilang gitu. bingung saya Aji punya narasi. Makanya Bang salat subuh dulu biar Abang dapat ilham.
Bukan, saya sempat tadi dengar itu. Siapa itu? Kekasihku. Dia belum berbentuk. Dia masih ruh. Nah, pertanyaannya, adakah Adam Allah saat itu berkata, juga ruh, Bang. siapa itu pena? Oh, kekasihku juga itu. Berarti dua kan? Hancur kita kalau begini. Adam itu juga bentuknya ruh juga, belum bentuk jasad. Bukan Makanya. kekasih tadi itu loh, kekasih. Belum ada memang ruh kan bukan jasad. Di situ kan Jadi nggak Adam usah kan nggak Adam kan nggak bertanya pena. Adam kan bertanya Ahmad tadi kan. Iya, ini persoalan jawaban itu kan ada pertanyaan, ada jawaban. Siapa itu? Ruh siapa? Ahmad. Siapa itu kekasihku? Nah, pertanyaannya kalau dia bicara kekasih berarti ada kedekatan. Seolah-olah setelah Allah ruh. Nah, ada nggak bahasa yang lain? Siapa itu pena? Oh, kekasihku. Ada juga ruhnya, tapi lebih Ada. istimewa. Nah. Itu udah Jadi ekstrim itu bang. jadi Kalau jadi Iya, pada makanya hati-hati. jadi enggak, pada itu Pak abang berpikir ekstrim bang. Abang paksakan pemikiran abang kayak gitu. Memang saya berpikiran ekstrim karena narasi-narasi ini saya jadi ekstrim. Jangan lampain bang gitu. nggak, artinya Bang Gani itu pingin tahu arahnya itu kemana gitu Bang Haji, gitu itu maksudnya. Betul. Artinya kan membulatkan artinya suatu pemahaman itu aja itu. Makanya rujukan itu tadi kan itu tadi ruhnya itu tadi ya yang ada pada kita jadi sama fungsinya menghidupkan gitulah. Cuman dia disifati gitulah dan diperjalankan dengan itulah afalnya Allah itu tadi, perbuatan Allah. Ya, Di situ aja sih saya poinnya. makanya saya kan bilang dari awal antara penciptaan dengan penghambusan itu beda, antara makhluk dan manfukh itu beda. Inilah makanya kita pengaji kita bilang bahwa inilah upgrade tuh tadi, upgrade Iya. pengetahuan kita tadi ya kemudian cuman kita nggak menistakan gitu. Iya, makanya kan ketika bahas bab ruh itu bukan kholaqo bahasanya, tapi nafakhtu ketika Ditiupkan. bahas ruh. Makanya saya pisahin antara makhluk dan manfukh itu. Makanya itu tadi. Yang dihembuskan. Nah itulah makanya Bang. Pertama kali masuklah al-qalam. Makanya di situ ada Bang Mr. Pit. Makanya saya Cuman tadi kalau Nur Muhammad ini bang Mr. Speed daripada Nur Allah tuh ya menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ke Nur semuanya. Itu yang nggak sepakatin gitu loh. Ya rata-rata itu penalaran itu apa namanya, pentafsiran tentang Nur Muhammad itu rata-rata keruh. Iya. Kita coba mana yang ada ruh ini sama semua, nggak ada yang beda. Allah tiupkan gitu. sama. Cuman ada yang Allah disifati itu diistimewakan memang. Itulah makanya Nah, itu makanya bedanya. judulnya ini tadi, makanya judulnya ini masuk. Artinya barang ini nggak berubah ini. Barangnya tetap ini juga gitulah. Makanya mau kita Gini, larikan kemana? Haji. Balik kepada konteks itu. Izin Haji. Ada nggak dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan keistimewaan ruh Ahmad? Biar saya catat nih supaya saya cari. Istimewaannya yang dimaksud Bang Gani nubuahnya gitu ya. Iya, maksudnya dalil atau apa namanya? Apakah Al-Quran atau hadis qudsi yang menjelaskan tentang ruh Ahmad yang istimewa itu loh, biar saya catat. Oh itu Bang Haji dulu dalil itu. Iya, cari dulu Ji, supaya saya tidak sesat pikir. Jadi susah Bang Gani kalau pengenalan dalil ya. Karena ini tingkatan makom lagi Bang Gani. Astaga, kenapa kau begitu aja? Kau yang keluarkan itu statement. Supaya saya dapat ilmu, dapat poin. Oh, ada loh saya punya guru di Komal namanya Aji. Dia berkata ada namanya ruh Muhammad Ahmad yang diistimewakan. Mana dalilnya? Ini loh dalilnya. Gitu loh maksud saya. Biar nanti apa saya Maka ini secara dalil yang eksplisit itu yang di dalam Al-Quran nggak ada Bang. loh, apa bedanya dengan Nur Muhammad? Ada dalilnya tapi lemah. Terus Anda menolak.
Ketika bicara Kalau ruh, pemahaman nur itu bang terlampau berlebihan. Coba iya, mana tapi setidaknya ada dalilnya. Kalau ruh ini ada nggak dalilnya? Ruh yang diistimewakan, ruh Ahmad. Kalau ada dalilnya, kita mau lihat tuh yang mana supaya itu menjadi acuan diskusi saya nanti di kampus-kampus gitu loh. Saya kan ini orang suka diskusi. jadi bang dirubah kata nur tadi menjadi ruh gitu. Itu sudah Jangan saya punya lagi, pertanyaan ruh Nabi Muhammad atau Ahmad itu yang diistimewakan Allah, kekasih Allah, ada nggak dalilnya? Biar saya catat, kemudian menjadi acuan saya untuk diskusi. Jadi saya nggak mau lagi pakai nur, tapi sudah ruh istimewa. Ada dalilnya, Kalau Ji, supaya saya tengah dulu. Kalau gini maksudnya, kalau ruh itu kan udah jelas fungsinya menghidupkan. Nur ini fungsinya untuk apa nih sekarang? bukan itu tadi Aji berkata ruh. Tadi kan sudah tertolak tuh Nur Muhammad itu yang menjadi perdebatan itu loh. Ada yang anu kan debat tebal buat para ulama kan. Tapi sekarang ada yang baru nih, ruh. Oh, artinya nur itu merujuk tentang ke ruh itu tadi gitu ya Bang Gani? Enggak, tadi kan Aji sama Sakti menolak tentang Nur Muhammad inilah yang menciptakan alam semesta. Itu Oh, katanya doif. Doif itu, oke. Kemudian Aji tadi mengeluarkan bahasa, ada yang namanya ruh. Ruh Muhammad, ruh Ahmad, kekasih Allah yang diistimewakan Allah daripada ruh-ruh yang lain. Kan semuanya makhluk punya ruh tuh, tapi ruhnya Nabi Muhammad Ahmad ini itu istimewa kekasih Allah. Saya tanya dalilnya mana biar saya catat gitu loh. oh ya ya ya. Guru Aji, carikan dulu. Jadi gimana ini? Kita belajar tasawuf ini bang. Allah Tuhan Bukan ada dalil. Yesus, kenapa kau bicara tasawuf tidak pakai dalil? Dalil yang ada kau tolak. Baru kau tidak bicara bagaimana? Berarti cuma omong-omong nih. Jadi gimana ya? Makanya Tidak, ini untuk merubah, intinya tidak ada dalil ya, tidak ada dalil. merubah tentang Ji. nur tadi gitu. Ji, intinya ruh yang diistimewakan itu Ahmad tidak ada dalilnya ya, itu intinya ya. Ya. Nggak ada dalilnya. Secara eksplisit nggak ada. Hah? Secara perjalanan. Secara eksplisit nggak ada dalilnya. Oke, cukup saya tahu kan. Cukup saya tahu bahwasanya ini cuman narasi atau argumen atau bisa juga dibilang seperti pendapat karena membaca tentang tasawuf, ya kan? Maka saya kan di awal tadi ini pengenaan ilham tadi, perjalanan tadi sampai ke situ, Bang. Iya, tapi Aji, kalau kita bicara kan kita ada dua dalil nih, akli nakli. Kalau kita cuma menggunakan akal dengan bentuk narasi, statement, pendapat, itu kan tertolak karena nggak ada dalil. Dalil yang ada aja tentang Nur Muhammad karena dia lemah, doif, tertolak. Apalagi misalkan cuman ini omong-omong doang tidak ada dalilnya. Cuman pendapat-pendapat. Itu loh yang saya maksud. Karena kita ini kan mau cari poin nih diskusinya kan gitu loh Haji. Makanya Bang Gani itu tadi lah, kalau saya pribadi tentang nur itu saya gimana ya? Ya kurang mengikuti juga tuh. Artinya apa kan itu kan? Artinya kan itu bisa jadi informasi yang kita belum ketahui kan itu kan, kebenarannya itu mutlak atau tidak gitu loh. Iya Bang, karena ini saya baca, ini kan di depan saya ini Bang, ada buku Ilmu Ketuhanan, Permata yang Indah, Ad-Durun Nafis, itu oleh Syekh Nafis bin Idris Al-Banjari 1200 Hijriah. Dia jelaskan di sini tentang Nur Muhammad. Tapi di sini juga dia jelaskan tentang dalil yang doif itu loh. Artinya masih terjadi perdebatan di antara para ulama. Jadi menurut Bang Speed ini nur ini apa Bang Speed? Aja Kita tuh. Alil menurun.
ilmu kan. Iya. Nah, ini Allah alam ya Bang Gani. Kalau Bang Gani mau apa? Kalau Bang Gani nggak percaya juga nggak saya paksakan gitu ya. Karena ini kan ranahnya kepada ranah tasawuf gitu ya. Tapi kalau Nur Muhammad itu kenapa nggak saya sepakati? Karena Nur itu juga sebagai petunjuk satu. Nur juga dikatakan sebagai ilmu. Nah gitu. Apa Muhammad itu ilmu gitu? Apa Muhammad itu petunjuk gitu? Begini Aji, jangan diulang-ulang bahasa yang sama. Kan kita ini sama-sama paham Aji, sama-sama membaca, toh? Kan cuma persoalannya ini kan memahami bacaan itu loh, memahami hafalan itu. Bacaan, kemudian kita hafal, kemudian bagaimana kita memahaminya kan gitu. Oke. Nah, persoalannya ketika kita membaca, kan kita juga memilah-milah nih. Oh, ini doif. Ini mutawatir, ini ahad hasan, sohid. Kan kayak gitu tuh. Ini boleh kita jadikan rujukan. Kan ada dalil yang menjelaskan tentang Nur Muhammad. Ya Muhammad, tidak kuciptakan bumi dan langit kalau bukan karena nurmu. Tapi itu kan doif. Oke, kita nggak pakai nih doif. Artinya ulama masih berdebat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Ruh Ahmad yang diistimewakan Allah menjadi kekasih Allah. Tapi ketika saya tanya dalilnya mana, oh enggak, ini cuman persoalan pemahaman loh. Kok persoalan pemahaman? Pemahaman itu kan ada dua, ada akli, ada nakli. Kemudian kita bernarasi tuh Nakli secara itu, intelektual, Bang, akademis. itu ada juga yang tersurat, ada juga yang tersirat, Bang. Saya paham itu Aji, nggak usah dibahas yang itu, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud ketika kita bernarasi kan kita harus mempunyai rujukan tuh. Oh ini loh rujukannya. Kalau cuman karena kita punya pendapat itu kan tertolak juga. Ya, saya nggak Itu paksakan loh Bang Ji. Gani itu percaya itu gitu. Bukan masalah paksaan dan tidak paksaan. Saya ngapain saya dipaksa-paksa untuk percaya atau tidak? Saya cuma bertanya dalilnya. Ngapain? Kamu harus percaya. Kan jadi Secara lucu-lucu tersurat saya kan itu. sudah mengatakan tidak ada gitu. Bang Gani mau ngajar kemana lagi? Gitu? Iya. Iya, itu sudah saya tangkap itu poinnya. Sudah saya tangkap poinnya. Berarti kita nggak usah lagi membahas tentang dalil. Tapi ini ada loh menurut saya berdasarkan A, B, C, bacaan-bacaan saya, pemahaman saya. Maka keluarlah bahasa itu. Gitu loh. Ini kan persoalan saja. Persoalan Makanya lebih bagaimana menariknya itu tadi. Makanya lebih menariknya itu lagi Bang Gani, kalau kita mengeluarkan pendapat yang realita dan fakta gitulah sebenarnya. Nah, Kalau informasi ini kan masih tabu. Informasi kan masih itu tabu. maksud saya gitu lah. karena kita ini kan akademis, harus mau kan diskusi yang elegan, akademis, intelektual, kan asik tuh. Oh ini loh narasinya, ini loh dalilnya. Narasinya kayak gini loh, secara intelektual, secara akademis, kan asik. Berarti akli dan nakli, jangan lagi dibahas kemana-mana. Makanya asumsi itu kan masih perlu diuji gitulah. Kalau asumsi itu harus diuji. Persoalannya lolos enggak? Saya ini kan suka uji orang. Tapi kalau Ketika dia realita, buat misalnya tapi kalau realita dan fakta itu mutlak, makanya itu tadi jelas dia di situ. nah lo itu dia. Ya lanjut saya nyimak. Itu tadi lah gimana ya? Ya dasar Ahmad itu ya itu dong yang Ya, dibilang Nabi Isa itu dalam surat As-Saff itu. makanya di situ Bang Mr. Pit, saya cuman apa ya sesederhana itu aja lah menyimpulkannya gitulah. Ayat Al-Quran yang menyebutkan Nabi Isa memberi kabar tentang Nabi Ahmad terdapat dalam surat As-Saff ayat 6. Rincian ayat dan artinya. 1. Surat dan nomor QS 61 banding
Apa tuh Bang Mister Fitness? Itu tadi googling ayat itu. Penasaran juga kita. Iya. Makanya tentang ruh-ruh itu tadi, artinya kalau saya pribadi ya faktanya ya sebatas menghidupkan gitu lah. Cuman kenapa kok ada nubuah-nubuah di situ? Nubuah itu pasti ya berasal dari itu afalnya itu tadi. Itu aja sih kalau saya maknanya itu tadi. Kenapa dikhususkan itu tadi? Ya karena ada afal itu tadi. Karena ada perbuatan Allah itu tadi gitu kan. Dan kenapa akhlaknya itu menjadi akhlak yang mulia gitu? Karena disifati. Itu aja sih. Ya, itulah. Iya itu betul itu kan ada dalilnya toh. Ya Muhammad, tidak kuutus engkau selain untuk memperbaiki akhlak. Iya kan? Rahmatan lil alamin. Seluruh alam. Itu keren loh, ada dalilnya kan? Nah, Tapi Ruh Ahmad. Yang lucu lagi begini Pak Gani. Kalau misalnya kita kaji bab kata ya. Bab Muhammad, Ahmad, dan Hamid. Itu kan akar katanya sama semua. Yang perbedaannya cuma kayak Muslim itu kan aslinya Islam. Ketika disifati mim jadi sifat Muslim. Kan asal katanya itu sama. Muhammad itu berarti ketika sudah menjadi sifat. Ya Ahmad itu sebelum jadi sifat. Nanti kalau alifnya hilang jadi Hamid. Ya Allah juga gitu loh. Yang dipuji. Nah, itu kan nyambung toh. Nyambung. Jadi kalau saya justru narasinya Aji tadi yang menolak tentang Nur Muhammad, tapi dia membenarkan tentang Ruh Muhammad. Saya berpikir dua hal ini sama. Ruh Muhammad itu menghidupkan semua makhluk, termasuk si pena tadi itu. Jadi kalau saya mau buat narasi begini, narasi saya begini ya, berdasarkan narasi panjang tadi ini, Allah yang awal dia ciptakan adalah Ruh Muhammad karena dia kan menolak nur. Jadi kita gunakan saja bahasanya. Allah menciptakan Ruh Muhammad. Ruh Muhammad inilah yang menciptakan seluruh makhluk. Bumi dan langit beserta isinya, ada malaikat, ada ruh di situ, ada lauh mahfudz, ada surga neraka, ada manusia, ya kan, ada jin. Narasi tadi ya. Maka keluarlah narasi tadi. Tapi dia menolak nur, dia gunakan ruh. Jadi apa bedanya antara ruh dan nur? Kan gitu, karena kalau kita bicara tentang ya silakan. Jadi kesadaran saya kalau menilainya itu kok repot kali Tuhan tuh menciptakan istilahnya dari ruh Muhammad sampai ke apa nih, ke lauh mahfuz kan gitu ya kan. Artinya terlalu repot kali Tuhan tuh mengkonsepnya seperti itu gitu lah. Iya kan ada dalil tadi masalah nur itu kan, di situ ada dalil. Iya. Kan? Masalah tidak kuciptakan bumi dan langit itu karena nurmu ya Muhammad. Kan gitu, tertolak tuh karena doif. Dia gunakan ruh. Kalau begitu kita balik kita buat aja narasinya. Tidak kuciptakan bumi dan langit karena ruhmu ya Muhammad. Apa bedanya? Begitu saya. Jadi kemana-mana kan? Dia tolak ruh, dia tolak nur, tapi dia benarkan ruh, tapi ruh tidak ada dalilnya. Cuman berdasarkan asumsi, ya itu yang jadi persoalan. Makanya jadi berdebat terus kan, sampai sudah mau subuh ini. Kita mau cari poin maksudnya. Iya, makanya asumsi informasi yang kita dapat itu tadi kebenarannya belum tentu benar gitu kan. Dan kita kalau mengikutinya kan itu kan, itulah yang dinamakan doktrin itu tadi jatuhnya itu. Nah, iya karena begini Bang, saya ini kan orang yang bukan saya pondok ya, tapi saya suka belajar loh. Saya orang suka berpikir. Saya menulis tuh mana dalilnya, saya tulis, kemudian saya pelajari secara letter-late kan. Kemudian nanti saya buat tafsir, ada kan tafsirnya. Jadi tafsirnya itu kan nanti yang menjelaskan tentang letter-late tadi kan, supaya saya dapat poin-poinnya gitu loh. Kan bayangkan kalau kita misalkan bernarasi tapi nggak ada dalilnya, cuman asumsi, kan tertolak kita dan kita bisa jadi berdebat.
Karena ini persoalan kecerdasan intelektual. Memang kita harus berdebat di situ. Iya. Itu loh Bang, maksud saya Bang. Makanya saya sama Bang Gani, karena saya tahu karakter Bang Gani gimana kan gitu kan. Makanya saya pun mau bernarasi itu tadi, artinya kan harus mengeluarkan bahasa yang hati-hati gitu lah. Iya. Bahasa yang hati-hati gitu loh. Karena Bang Gani ini orang yang mengerti, paham di bidang bahasa Enggak, itu tadi. bukan begitu Bang. Begini Bang, saya Bang, tadi kayak Sakti itu tadi Sakti. Saya terus terang Bang, saya orang yang mengagumi ilmu. Saya menghormati ilmu. Jadi kalau dia bicara tentang kebenaran, kan kebenaran nggak perlu dibela. Karena dia namanya juga kebenaran. Bahkan ketika kita salahkan dia tetap benar. Iya. Akal kita ini kan pasti, oh ini kayaknya benar loh. Ini ada dalilnya ini. Ini sohi, ini sudah disepakati loh. Ini kok ada yang ganjil gitu ya kan Bang Gani ya kan? Pasti kan di situ. Nah ketika ganjil kan kita loh kok gimana nih? Tapi dinarasikan seolah-olah ini benar, tapi lo gimana sih asumsi? Kalau berasumsi kan saya juga jago di situ, saya juga ahli di situ. Tapi asumsi kan? Kalau yang udah saya pelajari itu antara Sir, Asror, Kanzul itu sama Amr itu kan tingkatan-tingkatan rahasia itu. Ketika udah jadi Amr itu, ya apa ya sebutnya? Kita pun nggak tahu itu balik ke af'al. Makanya kan babnya itu innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lakum fayakun. Ketika udah kun ya udah kita gitu nggak masuk ranah pemikiran kita itu udah. Iya, itulah tadi, karena pada hakikatnya itu semua akhirnya itu hasilnya itu tadi kan pasti kan ke makna kan gitu, yang dimaksud kan gitu kan. Apa benar maksudnya seperti ini kan gitu kan. Apa benar kebenarannya seperti ini kan itu. Karena kan akal kita tuh kan itulah fitrah kita tuh berpikir tuh tadi. Ya kan? Jadi dari pengalaman kan gitu kan. Pola itu tadi lah. Secara otomatis dia tuh oh ada yang ini kan gitu kan. Ini oh iya kan gitu kan. Akal tuh bermain secara otomatis. Nah, itu maksud saya kan ketika kita membaca, bacaan kita hafal, kemudian kita pahami, ya kan? Baru kan kita amalkan tuh, ya tuh, implementasi. Kita amalkan, oh ini sudah betul loh, hasil bacaan hafalan saya pahami, ya tuh, ada apa namanya ini dalilnya, ya kan? Kemudian baru kan saya amalkan. Bagaimana sesuatu yang saya mau amalkan tapi semuanya dalam bentuk begitu Bang. Makanya Bang Gani itu adalah simpel itu hasil itu pemaknaan itu dari kesemuanya kan gitu kan. Kayak gini Bang. Ya itu mengenal pada akhirnya itu merujuk ke inilah. Kalau Disifati ya kan. Disifati dan ya perbuatan Allah tadi. Itulah. Makanya menjadi istimewa Nabi Muhammad itu tadi gitulah. kalau nggak salah itu kan Karena dia harus ada barang contoh gitu, harus ada barang contoh. siapa Sakalam. yang menolakkan kajian Nur Muhammad itu kalau nggak salah Ibnu Taimiyah ya. Kalau nggak salah itu di akhir hayatnya itu dia juga punya kitab lagi satu itu tentang Nur Muhammad itu. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa itu nama kitabnya itu. Jadi awalnya itu Ibnu Taimiyah itu apa sih sebutnya menolak gitu, tapi akhirnya itu dia mengiyahkan. Ada itu satu kitabnya, coba nggak tahu juga saya ya. Iya betul Ibnu Taimiyah. Kan kalau yang mendukung itu kan Al-Halaj kan, yang apa namanya itu Wahdatul Wujud itu loh. Makanya di sinilah kita pun punya hak juga untuk meneliti Bang Mr. Fit itu tadi lah. Betul. Untuk meneliti itu tadi itu dengan keterbatasan kita kan itu kan ya mudah-mudahan artinya ditunjukkan bahwasanya ya nggak seperti itu gitulah. Coba aja dah dicari tahu tuh yang karena kan mereka yang meneliti pun terdahulu itu kan orang-orang hebat juga itu kan. Orang-orang hebat juga itu.
ada yang menolak kan itu kan, ada yang ini, artinya kan belum jelas informasinya itu. Iya. Jadi artinya kalau belum jelas informasinya itu, kalau saya pribadi ya ngapain merujuk ke situ. Kan gitu. Tapi anu tadi ya, Aji tadi menarik juga itu, dia punya kalam tentang ruh yang diistimewakan itu loh, Ahmad atau kekasih Allah, itu saya baru dengar itu. Makanya nanti saya tanya-tanya dulu sama teman-teman apa namanya ulama yang ada di kampung saya ini. Asik gitu, artinya menggugah intelektual saya itu. Keren juga sebenarnya itu. Ada ruh Muhammad tapi menolak nur Muhammad, yang ada ruh yang diistimewakan Artinya daripada semua ruh yang iya, Bang Gan ini sebenarnya ingin mencocok kan juga, artinya biar bisa jadi bahan Iya, bahan itu. untuk narasi di kalangan masyarakat nantinya itu sebenarnya. Nah, Artinya exactly. Bang Gan ini Ente orang cerdas, yang berkompeten lah di bidang itu gitu loh. Kalau secara bahasa intelektual kan Bang Gan nih Justru gini Bang, arahnya ke situ lah. kalau di dalam kajian Sufyah itu ada berapa ya? 4 itu kalau nggak salah. Ahad, Ahmad, Nur. Ahad, Ahmad, Muhammad, sama Mahdi itu. Kalau nggak salah ya. Nah itu yang Ahad itu zatnya, yang Ahmad itu rohnya, yang Muhammad itu nurnya, yang Mahdi itu warisnya kalau nggak salah. Kalau di kajian Sufyah itu ya. Itu ada dalilnya Bang ya, bukan asumsi itu ya. Ada catatannya. Udah maksudnya udah dibongkar lah gitu dari kitab-kitab. Iya, maksudnya setidaknya ada kitabnya, ada bukunya gitu ya, dikarang oleh siapa. Literasinya. Iya, ada ya. Ada itu. Oh iya luar biasa. Itu maksud saya, supaya kita bisa belajar di situ kan. Iya keren. Dan itu kan kalau Tapi omong-omong ini Aji, kok dari tadi dia sholat kayaknya dia ya, sholat. Iya, sholat deh Bang. Jadi pada intinya Bang Gan ini udah bisa menyimpulkan lah ya. Enggak ada kesimpulan Bang. Saya juga udah buka tadi tentang Nur Muhammad itu doif. Aji sama Sakti menolak toh. Dan para ulama juga di Nur Nafis tadi juga itu terjadi perdebatan tentang Nur Muhammad itu loh. Karena Nur Muhammad alam semesta terciptakan gitu loh. Nah nanti kan ada lagi bahasa baru dari Aji. Aji itu guru saya loh. Cuman kan boleh murid membantah kan ketika guru itu tidak menggunakan dalil. Dia katakan ada ruh yang istimewa, kekasih Allah. Ya kan? Nah, nanti kan jadi belum ada kesimpulan. Supaya Karena ada dua hal. Iya, Ada ruh, ada nur. Nah, nanti kan ini kan mungkin ada episode kedua ini atau ketiga, keempat, keberapa ini nggak tahu nih. Iya. Ya kan? Nanti kalau sudah ada jawabannya semua, kan baru kita buat kesimpulan. Oh ini loh maksudnya ruh Muhammad. Kayak begitu Bang. Iya. Tapi Artinya keren. Abang berdua ini keren. Kalau intinya lebih untuk mempertajam aja lah lagi ya Bang Gani ya kan. Pemahaman itulah kan itu kan. Kebenaran itu tadi kan. Sohi. Iya, betul Bang. Karena begini Bang, saya ini kan di kampung ini itu ketika saya bernarasi, takutnya diketawain orang. Kok kamu ini berpendapat, asumsi, toh? Kan bahaya kan, buat diri saya kan bahaya. Karena kan saya harus pertanggungjawabkan itu kan secara intelektual, secara akademis kan. Nggak bisa saya asal ngomong. Nanti bisa didebat saya, bisa dikritik habis-habisan. Gitu loh Bang maksud saya. Makanya saya kejar semua ini. Supaya saya dapat poin. Ini maksudnya ini. Ya gitu loh Bang. Jadi kita bedah, kita buka penutupnya satu persatu gitu Bang Gani ya kan.
untuk mencari makna di balik Nah, di balik itu Aji semua. udah datang Aji, sudah selesai sholat dia. Ya, guru, Ya, tafadhal guru, tafadhal. jadi gini, kenapa saya menolak salah satu pemahaman Nur Muhammad? Karena gini, Nur Allah terbagi menjadi Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad ini, semua terzahir. Semua terzahir daripada Nur Muhammad. Ini yang saya sepakati. Maka pengenalan roh tadi Bang Gani, saya bukan mendoktrin ya, pengenalan roh tadi. Setiap makhluk Allah berikan roh ya. Karena untuk fungsi roh kan menghidupkan. Jadi emang terkhusus pada Rasul Muhammad ini istimewa gitu kan. Cuman setiap penciptaan tuh sama, nggak ada yang berbeda. Dan semuanya Allah berikan ruh. Nah, bukan karena ruh Muhammad ini ada ruh-ruh yang lain, tidak. Semua ada ruhnya, cuman Allah istimewakan, Allah istimewakan ruh Muhammad ini. Semua sama, ruh tadi Allah berikan ke Al-Qalam, ke semuanya gitu, ke langit, ke semua ada ruhnya gitu. Cuman inilah istimewanya bagi Nabi Muhammad yang disebut Ahmad di Quran surah Asy-Syaffat ayat ke-6 tadi. Di situ Bang Gani. Yang saya bantah adalah paham Nur Muhammad itu daripada Muhammad menjadi ciptaan gitu. Tidaklah aku ciptakan langit dan bumi kecuali engkau Muhammad. Nah itu yang saya bantah gitu Bang Speed, Bang Gani. Gini ya Bang, sedikit ya kita kupas tentang bab ruh itu ya. Coba. Kalau nggak salah ruh itu kan macam-macam ya. Ada ruh yang menghidupkan namanya ruhul hayat. Ya. Ada yang namanya ruh yang menumbuhkan itu ruhul nabat. Ada yang ruh tetap itu namanya ruhul jamad. Nah, yang uniknya itu di manusia itu disebutnya insan malah, ruhul insaniyah. Semua ada di situ. Itu yang unik dalam ruh manusia itu, al-insan itu. Makanya kan bahasanya laqad khalaqnal insan fi ahsan taqwim. Bang, apa tadi Bang yang menghidupkan ruh apa tadi? Ruhul hayat. Ruh al-hayat. Ruh al-hayat. Yang menumbuhkan itu ruhul nabat. Bisa nggak dinarasikan? Maksudnya gimana tuh? Ruh al-hayat itu yang menghidupkan. Nah, Apakah dia kayak hewan. Hewan itu masuknya ruhul hayat. Jadi dia tuh cuma hidup gitu, cuma hidup tapi nggak punya akal gitu loh. Terus kayak tumbuhan itu disebutnya ruhul nabat, cuma tumbuh tapi nggak hidup, nggak jalan-jalan gitu kan. Oke. Ada lagi ruhul jamad, itu kan kayak batu itu kan, tetap dia diam. Nah yang indah itu kalau manusia itu disebutnya ruhul insan. Makanya disebutnya laqad khalaqnal insan fi ahsan taqwim. Udah ruh insan ya? Baik-baiknya, iya. Maksudnya bagaimana tuh? Sebaik-baiknya ruh insan itu. Sebaik-baiknya ruh. Jadi di antara sebaik-baiknya ruh ya. Ruh itu masuk ke dalam insan itu. Dan nanti ada yang disebutin lagi ruhul qudsiyah itu kan. Ruh kudsi itu. Oh, kudus begitu ya? Ya, ruh kudus. Tapi enggak stop di situ. Ada lagi ditambahin alif lam depannya jadi ar-ruh doang. Nah, itulah yang jadi amr. Yang jadi rahasia di balik rahasia itu. Ruh apa itu yang di rahasia itu? Ruh apa? Ar-ruh. Jadi ada kan tadi ruh al-hayat. Nah, kayak gini. Kayak lafaz Allah itu kan. Ketika dilepas alif lamnya jadi lahu. Itu kan jadi Tuhan juga. Tapi ketika ditambahin alif lam enggak ada yang laisa kamitslihi syai'un jadinya. Enggak ada yang seumpama dengan Tuhan itu. Begitupun ar-ruh. Gitu loh maksudnya. Ar-ruh
ar-ruh. Dikasih Ar-ruh alif ini- lam depannya. Ar-ruh ini maksudnya apa itu Bang? Ar-ruh itu. Ar-ruh itu ya Bukan yang bagian dari Allah itu, bukan? ya Yang ke situ. kutiupkan bagian dari ruh Bang tuh. Speed kayak gitu, nanti timbul lagi, nanti ada lagi pemahaman Nur Muhammadnya. Maka gini. Kita sepakat ya, manusia ini, Adam ini Allah turunkan menjadi khalifah fil ard ya. Nah, Adam. Tetapi insan yang paling terbaik di sisi Allah itu ya Muhammad. Ruh insan. Kalau nanti kita masuk kemana-mana, aduh, timbul lagi statement Nur Muhammad. Pasti Bang Speed, yakin aku Bang Speed. Pasti. Ya, memang Pasti. saya mau larikan ke arah situ sudah. Nah, aku tahu Bang Gani. Iya, Makanya memang. aku stop gitu. Makanya ya itulah uniknya rahmatan lil alamin. Nah, kenapa terkus pada Rasul Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, Allah Rabbul Alamin. Di situ kita tahu berarti Allah istimewakan Ahmad bin Abdullah yang belum ada jasadnya ini. Gitu. Nah, itu perlu digarisbawahi juga tuh Bang Haji. Ketika jadi Ibnu Abdullah itu jadinya Muhammad bukan Ahmad loh. Betul Muhammad, betul. Karena gini Bang, banyak julukan kepada nama bagi Nabi ini ada berapa macam nama gitu. Sampailah yang dikenal Muhammad tadi. Yang saya nggak sepakati nih gini. Yang nggak saya sepakati Muhammad Nur Muhammad nih gini. Contohnya gini, nggak boleh ya digambarkan, tapi gimana ya memvisualisasikan ya. Contoh gini lah Bang Gani ya. Gimana ya, boleh nggak ya? Kalau kita memvisualisasikan bisa ya? Takut adab aja yang kena sih. Nih Bang, umpama nih, ini nih menjadi ini Bang Gani. Nampak nggak Bang Gani? Yang tadinya nggak ada nih, ya kan? Kun dia kata, ini nih Muhammad nih, Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini menjadi apa? Menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Anggaplah itu ya. Nah, ini nggak boleh, gagal tauhid, gitu. Gagal tauhid tadi. Maka kenapa saya katakan ruh tadi? Karena penciptaan ruh itu sama semua, gitu. Allah tiupkan ruh, cuman sebelum Allah tiupkan ke rahim ibundanya bagi Nabi Muhammad, ya kan? Siti Aminah. Jadi ini nih ruhnya Ahmad ini Allah lebih dahulukan. Ruh insan ini Allah lebih dahulukan kepada dibanding Adam tadi. Makanya begitu Adam Allah ciptakan ruhnya, dia melihat itu di aras ada seperti dia gitu. Kalau aku yang pertama diciptakan, kenapa ada itu gitu kan? Nah, ini lebih elegan Bang Gani. Coba begini. Saya tanya Aji ya. Saya tanya ya. Apakah ruh itu makhluk? Makhluk Bang Gani. Oke, makhluk ya. Berarti kalau ruh itu makhluk, berarti makhluk yang Allah istimewakan adalah ruh Nabi Muhammad, begitu ya, ruh Ahmad itu. Betul. Kan gitu. Ya. Nah, itulah ruh atau ciptaan yang Allah istimewakan. Betul. Oke. Nah, berarti dia di atas dari semua ruh karena diistimewakan kan, kekasih. Betul, oke. Nah, pertanyaannya kemudian, siapakah makhluk yang pertama Allah ciptakan? Tadi Aji sudah jawab kan? Adalah pena, kalam kan? Ya. Dan juga punya ruh. Ya. Begitu.
Oke? Hmm. Nah, oke. Nah, cuman yang jadi persoalan dibandingkan ruh kalam pena itu lebih diistimewakan ruh Ahmad yang belum menjadi jasad. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang tingkatan, berarti yang lebih tinggi adalah ruh Ahmad, begitu ya? Ya, betul. Nah, oke, itu yang pertama. Baik. Kemudian, ketika kita bicara tentang hakikat ruh, kan dia menghidupkan tuh. Iya kan? Apakah Allah ketika menciptakan alam semesta, bumi dan langit beserta isinya, itu dia langsung ciptakan kun fayakun, jadilah, atau dia bertahap? Ada tahapan-tahapan kan, kalau kita bicara di Al-Quran kan ada tahapan. Ya, tahapan. Ada tahapan ya, sepakat ya. Nah, kalau kita bicara tahapan berarti ada yang awal Allah ciptakan, kemudian yang awal tadi ini yang bergradasi, berketurunan, menciptakan yang tadi yang Anda tolak itu. Misalkan ada dalil yang menjelaskan tentang Nur Muhammad tidak kuciptakan kalau bukan karena engkau ya Nur Muhammad. Maksudnya Nur Muhammad tadi itu yang bergradasi, yang tadi Anda contohkan kan, ini terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang membuat gradasi ini? Ciptaan pertama yang membuat gradasi. Enggak. Bisa ditangkap maksudnya? Enggak. Ya, abang jangan bawakan ke Nur Muhammad lagi. Bu, saya sudah tidak pakai. Saya tidak pakai. Coba. Jadi Allah berkata kun. Enggak, dengar dulu. Aji, jangan dulu kemana-mana. Kan tadi kita sudah sepakat tidak dipakai lagi Nur Muhammad. Doi. Artinya kan dalilnya di situ tidak kuciptakan bumi dan langit beserta isinya kalau bukan karena Nur Muhammad. Oke? Ya, Jangan dipakai. Enggak pakai lagi ya. Jangan dipakai. Nah, kalau begitu berarti ada yang awal ciptakan, kemudian yang awal ini yang bergradasi menciptakan yang lain. Boleh nggak begitu? Oke. Atau begini, Allah menciptakan pena, kemudian pena tadi itu yang menciptakan bumi dan langit, malaikat, surga, neraka, atau bagaimana? Atau Allah langsung ciptakan sekalian, atau bertahap? Nah, kalau kita mengacu ke dalil Al-Quran, Allah menciptakan itu kan 6 hari, berapa hari nggak tahu itu, bumi dan langit itu. Ada kan tahapan-tahapan. Artinya ada yang awal Allah ciptakan dulu, apakah itu ruh Muhammad, Ahmad tadi, kemudian itu yang menciptakan malaikat, surga, neraka, manusia, jin, ya kan, alam semesta. Atau bagaimana? Bagaimana itu menurut Aji? Aji paham pertanyaan saya? Jadi itu dari silakan dijawab. Dari Al-Qalam tadi yang pertama, baru Al-Qalam tadilah yang menuliskan atau menggambarkan ciptaan. Iya, berarti Al-Qalam ini setelah kan tadi Aji bilang Al-Qalam yang pertama. Oke, sepakat ya? Ya. Al-Qalam atau pena yang pertama Allah ciptakan, kemudian dia yang menuliskan. Ya. Ada surga 1, ada neraka 2, ada bumi dan langit, ada malaikat, ada ars, kan gitu? Atau dia punya dirinya dulu yang dia tulis. Oh, yang pertama diriku loh Al-Qalam. Ya, tentu baru nanti tentu dia menciptakan, dia menuliskan diri dulu lah Al-Qalam tadi. Iya, sudah saya paham. Jadi potong-potong. Saya cuma mau bilang berarti Al-Qalam ini yang pertama diciptakan, kemudian Al-Qalam inilah yang menciptakan yang lain, begitu? Ya. Ada dalilnya itu? Al-Qalam yang Allah ciptakan pertama, kemudian Al-Qalam lah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya, termasuk manusia. Bukan menciptakan, Bang, dia hanya menuliskan saja. Iya, kan Allah menciptakan itu 6 hari. Bagaimana? Makanya saya punya pertanyaan langit, tadi. Anda masa langit dan bumi. 6 masa. Anda kan menolak. Allah berkata coba dengar dulu, Aji dengar dulu, Aji menolak Nur Muhammad.
sebagai awal diciptakan kemudian bergradasi berketurunan itu loh. Maka saya dengarkan dulu, dengarkan Nah saya Bang. sekarang apa yang Dengarkan Allah saya dulu. ciptakan? Nah, coba Dengarkan saya dulu. silakan. Oke. Allah berkata kun pertama kali terjadi pena. Allah berkata kun keluar pena. Kun pena kun lagi kun. Jadi daripada kun yang kolam tadi Allah berkata kepada pena kun, pena menuliskan, kun lagi, pena menuliskan lagi gitu. Bukan pena yang berkata kun baru tuliskannya, enggak. Allah berkata kepada pena kun. Oh begitu ya. Luar biasa juga Haji. Kayaknya logikanya masuk sih. Berarti 6 kali kun ya, 6 masa kan? Kun. Iya. Itu asumsi atau ada dalilnya itu? Ya kan bertahap Bang. Allah ciptakan langit 2 masa. Ya, bumi 2 masa. Dulu satu padu. Langit dan bumi satu Enggak, padu. maksud saya itu bahasa kun itu pena kun. Jadilah kau pena. Kemudian Allah berkata lagi kun, jadilah kau langit dan bumi misalkan. Kemudian kun lagi, jadilah surga neraka. Kun lagi, kan kayak gitu tuh. Berarti dengan kun tadi ini kemudian terjadi ciptaan-ciptaan ini, begitu ya? Ya, betul Bang. Iya, masuk sih. Maksudnya narasinya bagus. Tapi dalil ada nggak dalil itu? Allah berkata kun. Jadi sholat seperti bertahap. Kun pertama pena, kun kedua apa misalnya kan? Misalkan kun kedua misalkan malaikat, kun ketiga ars. Ada nggak dalil-dalil itu menjelaskan tentang kun itu? Kalau tentang Allah ciptakan setelah itu nggak ada dalilnya Bang. Oh iya. Kalau yang seperti yang bilang gitu ya, gitu nggak ada. Cuman emang Allah berkata kun dulu daripada sifatnya, baru dia jadikan fayakun yang kedua itu Terus tentang ruh tadi, terus kita kaitkan dengan ruh Ahmad tadi, itu kun yang keberapa itu setelah pena baru kun yang ruh itu? Misalkan kun pena kemudian jadi Allah kun. sediakan. Jadi gini, Allah ciptakan langit dan bumi dulu Bang, ya kan. Lalu Jadi tadi, ruh Muhammad yang keberapa? Setelah langit dan bumi Allah ciptakan, jadi ruhnya Rasul Muhammad ini Allah letakkan di langit ketujuh, Bang. Belum Iya ada. Nah kan kalau Ini bukan berbicara- asumsi ya. kalau Jangan berbicara asumsi dari- nanti kok. kalau Bukan berbicara nanti dari- saya teman diskusi saya di sini. Ntar dulu Haji. Ini teman saya diskusi di Palu ini orang yang paham juga, orang yang banyak membaca, banyak menghafal. Jangan nanti saya dia kejar, saya setengah mati menjawabnya. Itu loh maksud saya. Supaya saya juga bisa bertahan dalam narasi itu. Nanti kalau dia tanya mana itu kun itu? Kun pena jadi. Nanti pena kamu nulis ya kun yang kedua. Oh, kun yang kedua alam semesta beserta isinya. Oke, Kun yang ketiga apa? Itu loh yang saya maksud. Bisa ditangkap ya? Oke. Itu maksud saya Ji, karena ini teman-teman diskusi saya ini orang yang kritis semua, yang kritis. Jadi kalau saya nanti tidak pakai dalil, saya bisa terpojok saya. Mungkin Mr. Speed atau teman-teman lain silakan. Aji masih lagi cari dalil deh. Silakan. Mungkin ada yang mau tambahkan narasinya. Dalil apa itu, Bang? Alif ga.